Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C4. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait formulasi sediaan steril mengenai tetes mata. Kelompok C4 terdiri dari Mita Andela, Muhammad Fikri Arif, Lutfian Yesa Khadijah, Nur Afika Zahra. Pada praktikum ini, dosen pengampu sendiri Dr. Apotekar Lutfi Habib MSc dengan asisten Listiana Tiara Putri. Obat tetes mata. Tetes mata merupakan sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang biasa digunakan untuk pemakaian pada mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir di sekitar kelopak mata ataupun bola mata. Tetes mata dibuat dengan cairan pembawa berair yang mengandung pengawet. Selain itu, tetes mata digunakan untuk berbagai kondisi mata seperti mata merah, mata kering, mata berair, dan juga gatal. Obat tetes mata sendiri bersifat yang pertama harus steril. Yang kedua, isotonis dengan air mata dan bila mungkin isohidris dengan pH air mata atau kisaran dengan air mata 7,4. Yang ketiga, larutan jernih, bebas partikel asing dan serat halus. Yang keempat, tidak iritan terhadap mata. Berikut contoh-contoh sakit pada mata. Yang pertama mata merah, lalu mata berair, dan juga mata kering. Berikut desain kemasan primer yang telah kami buat. Berikut desain kemasan sekunder yang telah kami buat. Desain etiket obat Desai Eye Drop tetes mata dengan nomor reguler OTM 321570981C4. Tiap mililiternya mengandung desamethasone, natrium bisulfit, neomycin sulfat, benzalkonium klorida, metil selulosa, natrium fosfat, dan juga natrium klorida. Obat ini sendiri digunakan untuk pemakaian luar dengan cara teteskan secara hati-hati 2-3 tetes pada mata yang terasa sakit. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada brosus obat. Expired date 1 tahun dengan nomor batch 66526T7. Berikut brosur obat yang telah kami buat. Desai Eye Drop dengan komposisi tiap mililiter mengandung desamethasone, natrium sulfit, neomycin sulfat, benzalkonium klorida, metil selulose, natrium fosfat, natrium klorida. Bentuk kemasan, indikasi, aturan pakai, kontraindikasi, efek samping, cara penyimpanan, nomor registrasi, serta manufaktur dari PT C4 Bersatu Sejahtera. Pendekatan formula. Dexamethasone natrium fosfat dengan 10 mg sebagai zat aktif, neomycinum 35 mg sebagai zat aktif, benzalkonium klorida 2 mg sebagai pengawet atau antimikroba, metil selulosa 0,05% sebagai viskositas, natrium bisulfit 32 mg sebagai pendapar, natrium klorida COS sebagai pengisotonis, aqua pro injection di 10 ml sebagai pembawa ataupun pelarut. Pada persiapan bahan, dexamethasone natrium fosfat sebagai zat aktif dengan pemberian sebagai serbuk hablur putih atau warna agak kuning, kelarutan mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol dengan pH antara 7,5 dan 10,5. Stabilitasnya sangat higroskopis. Untuk inkompatibilitasnya, barbiturat, carbamazepin, pyrimidine, rifampicin, dan aspirin. Neomycin sulfat sebagai zat aktif. Di sini pemberiannya serbuk putih, tidak berbau, dan higroskopik. Kelarutannya mudah larut dalam air, sangat sukar larut dalam etanol dengan pH antara 5 dan 7,5. Stabilitas kurang stabil terhadap cahaya dalam penyimpanan, tidak stabil pada suhu lebih dari 110 derajat Celcius. Inkompatibilitas tidak bercampur dengan substansi anionik dalam larutan, garam, kepalotin, dan garam novobicol. Benzalkonium klorida sebagai pengawet dengan pemberian gel kental atau potongan seperti gelatin putih atau kekuningan. Kelarutannya sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol dengan pH 5-8. Stabilitas higroskopis bisa dipengaruhi oleh cahaya, udara, dan logam. Inkompatibilitas inkompatibel dengan aluminium, surfaktan anionik, sitrat, katun, fluoresesin, hidrogen peroksida. Natrium klorida sebagai agen tonisitas. Pemberiannya hablur bentuk kubus, tidak berwarna atau serbuk hablur putih dengan rasa asin. Kelarutannya mudah larut dalam air, larut dalam gliserin, sukar larut dalam etanol dengan pH 2. Stabilitas pengolahan kimia stabil meskipun sedikit deliquescent. Inkompatibilitas larutan encer natrium klorida yang korosif terhadap besi. Natrium bisulfit sebagai pengemulsi dan larutan dapar. Pemberiannya tidak berbau atau putih, anhidratnya berupa serbuk kristal atau granul putih. Kelarutannya sangat larut dalam air, praktis tidak larut dalam alkohol dan kloroform.
pH-nya 4,2 sampai dengan 4,5. Stabilitas stabil secara kimiawi meskipun sedikit berubah warna. Inkompatibilitas bahan alkali dan karbonat. Dan kemudian ada metil selulosa sebagai zat peningkat viskositas. Pemberiannya serbuk berserat atau granul berwarna putih. Larutannya dilarut dalam metanol, dalam metol, dan dalam kloroform. pH 5 sampai 8. Stabilitas harus disimpan di tempat yang kedap udara wadah di tempat yang sejuk dan kering. Inkompatibilitas dengan aminokirin hidroklorida, klorokresol, raksa klorida, fenol, metilparaben, propilparaben, dan butilparaben. Kemudian persiapan alat yang digunakan dalam pembuatan tetes mata, yaitu yang pertama ada batang pengaduk, pinset, gelas ukur, kertas perkamen, sendok tanduk, dan Erlenmeyer. Kemudian ada alat untuk sterilisasi yang digunakan adalah autoclave dan oven. Kemudian persiapan wadah seperti yang tertera pada gambar. Kemudian ada persiapan bahan. Yang pertama ada 0,11 gram dexamethasone, 0,573 gram natrium klorida, 0,102 gram benzalkonium klorida, lalu ada 0,15 gram metil selulos, lalu neomisin sulfat sebanyak 0,135 gram, kemudian natrium bisulfat 0,132 gram, yang terakhir ada aqua pro injection at sebanyak 10 ml. Kemudian prosedur pembuatan, yaitu yang pertama di ruang gray area atau digunakan sebagai ruang sterilisasi. Yang kedua ada white area, yaitu ruang penimbangan dan pencampuran. Kemudian ada ruang gray area sebagai ruang sterilisasi. Lalu ada white area sebagai ruang pengisian grade A dan background B. Kemudian yang terakhir ada gray area, yaitu ruang evaluasi, yaitu tempat melakukannya evaluasi kesediaan fisik, kimia, dan biologi. Lalu kemudian ada prosedur IPC. IPC manufacturing sediaan steril terbagi dalam beberapa tahapan, yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, kontrol bahan awal, yang kedua, kontrol pengemasan, ketiga, kontrol manufacturing, 4, kontrol pengisian dan penutupan, yang kelima adalah kontrol pengemasan. Kemudian ada prosedur pengujian produk jadi. Yang pertama ada evaluasi fisik. Untuk pengujian F organolektik, uji kejernihan, penetapan pH, penentuan bobot jenis, uji volume perpindahan, penentuan viskositas dan aliran, uji kebocoran wadah, dan pemeriksaan bahan partikulat. Yang kemudian ada evaluasi kimia. Yang pertama identifikasi dan penetapan kadar. Yang terakhir ada evaluasi biologi, yaitu uji sterilisasi, uji aktivitas pengawet mikroba, dan yang terakhir adalah kandungan zat antimikroba. Berikut merupakan prosedur kerja dari pembuatan tetes mata DXI. Kemudian ada deskripsi dari kemasan primer dan sekunder produk DXI Eye Drop. Yang pertama, dari kemasan primer obat, yaitu kemasan primer obat mata zinc sulfat menggunakan botol berbahan plastik yang tidak tembus cahaya, sehingga dapat melindungi obat dari cahaya langsung. Desain gambar menggunakan style yang sederhana dengan ilustrasi mata yang menunjukkan kegunaan obat, serta perpaduan warna yang memberikan kesan elegan dan eye-catching. Nama produk juga mendeskripsikan kegunaan dan kandungan zat aktif obat. Kemudian untuk kemasan sekundernya, yaitu kotak kemasan obat tetes mata menggunakan bahan kertas yang kokoh dan ukuran sesuai dengan tinggi botol tetes mata. Kotak kemasan membuat nama produk obat, komposisi, tanda penggolongan obat, serta peringatan indikasi, aturan pakai, peringatan, dan perhatian. Efek samping, penyimpanan, produsen, nomor registrasi, nomor batch, mid date, dan expired date. Berikut merupakan video cara penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Terima kasih perhatian dari semua yang telah menonton video ini.
Kami harap ilmu yang kami sampaikan dapat berguna bagi banyak orang. Salam dari kami, kelompok C4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.